Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dalam melaksanakan sidang skripsi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret Surakarta. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada Bapak Dr. Soekarno, Magister Pendidikan, dan Bapak Dr. Kumdari, Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing saya yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada saya, sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas doa serta dukungannya hingga saat ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Penerapan Picture Word Inductive Model atau PWIM untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan. Penelitian tindakan kelas pada peserta didik kelas 1A SD Negeri Dukuhan Kerten nomor 58 tahun ajaran 2019-2020. Saya akan memaparkan permasalahan yang saya temukan, yakni tingkat keterampilan membaca permulaan peserta didik pada kelas 1A SD Negeri Dukuhan Kerten nomor 58 Surakarta tergolong rendah. Penemuan masalah ini dapat dibuktikan melalui 3 hasil, yakni yang pertama adalah hasil pengamatan, yang kedua adalah hasil wawancara, dan yang ketiga adalah hasil pratindakan. Yang pertama adalah hasil pengamatan. Observasi ini dilakukan pada kegiatan pembelajaran yang disajikan oleh guru hingga aktivitas peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, guru masih belum menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Terlebih lagi, pembelajaran yang dilaksanakan masih bersifat teacher-centered atau guru masih menjadi pusat perhatian peserta didik. Hasil temuan selanjutnya yakni guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional atau pembelajaran yang tradisional, yakni guru lebih memberikan metode ceramah dan penugasan. Hal ini menyebabkan peserta didik cenderung merasa jenuh serta memiliki minat yang rendah dalam pembelajaran. Guru juga dirasa jarang melakukan kegiatan pembelajaran yang menggunakan media yang menarik perhatian peserta didik, sehingga anak menjadi tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Faktor peralihan psikologi peserta didik dari tingkat taman kanak-kanak menjadi sekolah dasar juga mempengaruhi motivasi, minat, dan belajar siswa. Karakteristik peserta didik yang masih suka bermain, menjadi teman, dan karakter anak-anak lainnya masih sangat melekat di diri anak. Daya konsentrasi peserta didik yang tidak lama, maka membutuhkan pengemasan model pembelajaran yang menarik dan beragam untuk peserta didik agar mereka dapat berkonsentrasi dalam pembelajaran, sehingga membutuhkan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, serta menarik minat belajar peserta didik, agar nantinya mereka dapat berkonsentrasi dan mau untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan benar. Bukti yang selanjutnya adalah hasil wawancara. Wawancara dilakukan kepada guru sekaligus peserta didik, di mana wawancara dengan guru dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2019 dan wawancara dengan peserta didik dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2019. Wawancara dengan guru menghasilkan guru menyadari bahwa beliau jarang melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan media pembelajaran ataupun model pembelajaran lainnya yang sekiranya dapat menarik minat peserta didik. Hal ini dikarenakan keterbatasan biaya, waktu, serta fasilitas dari sekolah. Faktor lainnya yakni karena kurangnya waktu,
untuk melakukan kegiatan dengan model pembelajaran yang panjang. Kendala lainnya yakni karakteristik serta latar belakang peserta didik yang berbeda-beda juga menyebabkan tingkat keterampilan anak berbeda-beda pula. Untuk tingkat keterampilan membaca permulaan peserta didik kelas 1A SD Negeri Dukuhan Kerten nomor 58 selama ini yakni cenderung kurang terampil. Hal ini dikarenakan ada beberapa peserta didik, bahkan lebih dari setengah peserta didik yang belum terampil membaca permulaan. Terlebih lagi terdapat 2 hingga 3 anak yang benar-benar tidak bisa membaca permulaan. 2 hingga 3 anak ini jarang sekali mendapatkan latihan, terkhususnya latihan membaca di rumah. Dijelaskan pula oleh guru kelas bahwa peran orang tua amat penting dalam mengasah keterampilan membaca permulaan anak. Juga pendidikan prasekolah sangat berpengaruh kepada tingkat keterampilan anak. Terdapat beberapa cara yang sudah dilakukan guru kelas dalam menangani peserta didiknya yang memiliki tingkat keterampilan membaca permulaan rendah, antaranya yakni lebih mengeksplor atau mengenali peserta didik lebih dalam dengan cara mendekati peserta didik atau bermain ke rumah peserta didik, serta memberikan arahan kepada kedua orang tua agar selalu mendampingi peserta didik dalam mengeksplor atau mengasah keterampilan membaca anak. Wawancara yang saya lakukan dengan guru juga menghasilkan bahwa ternyata guru juga pernah melakukan kegiatan picture word inductive model, tetapi tidak sesuai dengan sintak atau dengan media maupun kegiatan pembelajaran yang seadanya. Maka guru kelas 1A SD Negeri Dukuhan Kerten nomor 58 Surakarta bersedia untuk berkolaborasi bersama saya untuk melakukan kegiatan model pembelajaran picture word inductive dalam meningkatkan keterampilan membaca permulaan peserta didik. Beralih ke wawancara dengan peserta didik. Ada beberapa peserta didik yang diwawancara untuk keperluan kegiatan penelitian ini, dan mereka menyatakan bahwa memang mereka malas untuk mengasah keterampilan membaca mereka. Di samping itu ada peserta didik pula yang memang mereka semangat untuk mengasah keterampilan, dan ini semua juga atas dukungan dari orang tua serta orang-orang di lingkungan mereka. Peserta didik juga menyatakan bahwa mereka lebih memilih untuk bermain bersama teman-teman mereka daripada mengasah kemampuan membaca, serta rasa bosan yang dirasakan oleh peserta didik di dalam kelas juga menjadi pemicu peserta didik memiliki tingkat keterampilan membaca permulaan yang rendah. Yang selanjutnya adalah bukti dalam hasil pratindakan yang telah dilakukan. Pada hari Rabu 10 Oktober 2019, kegiatan pratindakan menghasilkan nilai rata-rata 54,58 dengan nilai terendah yakni 25 serta perolehan nilai tertinggi yakni 85 dengan ketuntasan klasikal hanya sebesar 16,67%. Atau hanya terdapat 2 anak yang tuntas dalam penilaian keterampilan membaca permulaan, dan 10 anak lainnya mereka tergolong tidak terampil dalam membaca permulaan. Selanjutnya yakni faktor penyebab rendahnya tingkat keterampilan membaca permulaan anak pada peserta didik kelas 1A SD Negeri Dukuhan Kerten nomor 58 Surakarta. Yang pertama yakni penggunaan model pembelajaran inovatif masih jarang dilakukan oleh guru. Yang kedua, pembelajaran dengan model konvensional belum optimal dilakukan. Dan yang ketiga, peserta didik belum terampil dalam kegiatan membaca permulaan. Dengan adanya 3 penyebab tersebut, maka berdampak pada peserta didik yang kurang terampil dalam kegiatan membaca permulaan. Dan solusi atau alternatif dalam penelitian ini yakni penerapan picture word inductive model untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan anak. Pemaparan selanjutnya yakni pada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama
yaitu bagaimana penerapan Picture Word Inductive Model dalam meningkatkan keterampilan membaca permulaan pada peserta didik kelas 1A SD Negeri Dukuhan Kerten, Surakarta, tahun ajaran 2019-2020. Dan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana hasil peningkatan keterampilan membaca permulaan peserta didik melalui penerapan Picture Word Inductive Model pada peserta didik kelas 1A SD Negeri Dukuhan Kerten, tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya, saya akan memaparkan pengertian keterampilan membaca permulaan. Keterampilan merupakan sebuah kecakapan yang melibatkan motorik kompleks dalam menyelesaikan pekerjaan secara rapi, cepat, dan tepat untuk mencapai hasil tertentu. Dirangkum dalam Desmita tahun 2009 halaman 272 dan Reber tahun 2014 halaman 117. Pengertian selanjutnya yakni membaca. Membaca adalah proses pemberian makna pada bahasa tulis dengan menggunakan pengetahuan tentang huruf-huruf tertulis yang dimiliki, melibatkan aktivitas visual peserta didik, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif untuk mendapatkan makna. Terdapat dalam buku Andayani 2009 halaman 19. Dan yang terakhir, pengertian keterampilan membaca permulaan, yakni keterampilan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar sebagai dasar untuk dapat membaca lanjutan untuk menuju ke keterampilan membaca pemahaman yang diajarkan di sekolah dasar kelas 1 dan kelas 2. Terdapat dalam buku Rahim tahun 2009 dan Slamet tahun 2008. Sementara itu, pengertian Picture Word Inductive Model yakni kegiatan pembelajaran yang secara induktif menggunakan media gambar berisikan berbagai objek, tindakan, ataupun peristiwa yang melekat dalam pembelajaran membaca serta menulis, dan pemilihan topik disesuaikan dengan pengalaman anak dengan harapan bahwa anak cakap dalam mengeluarkan kata-kata yang berasal dari kosakata mereka sendiri. Terangkum dalam buku Joyce dan kawan-kawan tahun 2005 dan Zhao and Lord Klang tahun 2019. Langkah-langkah dalam pembelajaran Picture Word Inductive Model dalam Huda tahun 2014 yakni terdapat 4 tahap. Tahap pertama yakni pengenalan kata bergambar yang terdiri dari 4 langkah pembelajaran. Yang pertama, guru memilih gambar. Yang kedua, guru menayangkan gambar. Yang ketiga, peserta didik mengenali gambar. Dan yang terakhir, peserta didik menandai bagian gambar yang diidentifikasi. Masuk ke tahap berikutnya yakni identifikasi kata bergambar. Dengan langkah-langkah, guru mereview bagian kata bergambar, mengidentifikasi konsep umum kata ke dalam golongan kata tertentu. Dan yang terakhir, peserta didik membaca kata. Masuk kepada tahap ketiga, identifikasi kata bergambar. Dengan langkah yang pertama, yakni review kata bergambar. Langkah kedua, guru menambahkan kata jika perlu. Dan langkah ketiga, membuat judul yang merujuk dari bank kata. Masuk ke dalam tahap yang terakhir, tahap keempat, menyusun kata dan kalimat. Peserta didik menyusun kalimat sehingga menjadi paragraf sederhana, dan langkah terakhir mereview kalimat bersama-sama. Pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 1A SD Negeri Dukuhan Kerten nomor 58 Surakarta. Waktu pada bulan September hingga Oktober 2019. Selanjutnya yakni desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research. Didesain menggunakan siklus di mana setiap siklusnya meliputi 4 tahapan. Yang pertama, tahapan perencanaan, tahap tindakan,
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini yakni guru dan seluruh peserta didik kelas 1A SD Negeri Dukuhan Kerten nomor 58 Surakarta tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya yakni data dan sumber data. Data primer meliputi hasil tes keterampilan membaca permulaan peserta didik, hasil wawancara, serta hasil observasi. Pada data sekunder meliputi silabus, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan dokumentasi. Selanjutnya yakni sumber data primer yang berasal dari guru kelas dan peserta didik, dan sumber data sekunder yakni silabus, RPP, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni observasi, wawancara, tes keterampilan membaca permulaan, serta dokumentasi. Uji validitas data penelitian ini menggunakan validitas isi, triangulasi data, serta triangulasi teknik. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data menggunakan analisis model interaktif Mills dan Huberman. Yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, reduksi data, yang ketiga, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Yang pertama yakni pengumpulan data. Peneliti mencari serta mengumpulkan data yang terkait dengan keterampilan membaca permulaan serta model pembelajaran Picture Word Inductive Model yang digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yakni observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Yang selanjutnya yaitu reduksi data. Reduksi data diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, lantas dilakukan proses pemilihan, pengabstrakan, penyederhanaan, serta transformasi data yang muncul, bertujuan agar peneliti menelaah serta memahami data penelitian dengan mudah dengan cara memilih data yang dibutuhkan dari hasil observasi, wawancara, dan tes. Yang ketiga yaitu penyajian data. Bentuk sajian data dapat berupa grafik, tabel, serta kalimat deskripsi agar data yang disajikan mudah untuk dipahami. Dan teknik analisis data yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau conclusions. Data keterampilan membaca permulaan pratindakan dikomparasikan dengan data setelah dilakukannya tindakan tersebut. Setelah adanya perbandingan, peneliti membuat suatu kesimpulan yang diperoleh berdasarkan dari hasil data observasi, wawancara, dan tes. Metode penelitian selanjutnya yakni indikator ketercapaian, di mana indikator keberhasilan kinerja penelitian ini yaitu 80% peserta didik atau 10 dari 12 peserta didik telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal sebesar 75 yang diukur dari hasil tes membaca permulaan yang dilakukan oleh peserta didik dengan instrumen penilaian di mana membaca permulaan terdiri dari 5 aspek yang dinilai. Demikian paparan mengenai metode penelitian. Selanjutnya akan membahas mengenai hasil tes keterampilan membaca permulaan pada siklus 1 dan siklus 2. Yang pertama, hasil pada siklus 1 dengan perolehan nilai terendah yakni 28, nilai tertinggi 85, sehingga dapat diambil rata-rata nilai di dalam kelas yakni 60 dengan ketuntasan klasikal yang didapat yaitu 41,67%. Sementara itu pada kategori sangat terampil dengan rentan nilai 88 hingga 100 mendapatkan frekuensi sejumlah 0 dengan persentasi 0%. Dalam kategori terampil dengan rentan nilai 75 hingga 87 mendapatkan frekuensi sejumlah 5 dengan persentasi 41,67%. Kategori selanjutnya yakni cukup terampil dengan rentan nilai 61 hingga 74 mendapatkan frekuensi sejumlah 1 dengan persentasi 8,33%.
Kategori kurang terampil dengan rentan nilai 46 hingga 60 mendapatkan frekuensi sejumlah 2 dengan persentasi 16,67%. Sedangkan pada kategori tidak terampil dengan rentan nilai kurang dari sama dengan 45 mendapatkan frekuensi 4 dengan persentasi 33,33%. Dalam siklus 1 ini, peserta didik nampak bingung untuk menentukan intonasi yang sesuai tanda baca dalam teks. Hal tersebut berpengaruh pada kepercayaan peserta didik dalam menyuarakan bacaan dengan lantang dan ragu-ragu dalam membaca. Maka, ketiga aspek tersebut, yakni aspek intonasi, ketegasan, serta kejelasan, perlu diajarkan lebih dalam lagi. Salah satu cara untuk meningkatkan ketiga aspek tersebut yakni dengan membuat cerita yang berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan lingkungan peserta didik. Dengan perolehan nilai yang telah dipaparkan dan kesimpulan singkat yang telah dijelaskan, maka penelitian ini harus dilanjutkan ke siklus berikutnya, yakni siklus 2. Berikut pemaparan nilai dalam siklus 2. Dengan nilai terendah yaitu 43, nilai tertinggi yaitu 98 dengan rata-rata kelas mencapai nilai 80 serta ketuntasan klasikal mencapai 83,33%. Masuk ke kategori penilaian keterampilan membaca permulaan anak. Yang pertama, kategori sangat terampil dalam rentan nilai 88 hingga 100 mencapai frekuensi sejumlah 5 dengan persentasi 41,67%. Pada kategori terampil dengan rentan nilai 75 hingga 67 mendapatkan frekuensi sejumlah 5 dengan persentasi 41,67%. Dalam kategori cukup terampil dengan rentan nilai 61 hingga 74 mendapatkan frekuensi 0 dengan persentase 0%. Sedangkan pada kategori kurang terampil dalam rentan nilai 46 hingga 60 mendapatkan frekuensi sejumlah 1 dengan persentase 8,33%. Sedangkan dalam kategori tidak terampil dalam rentan nilai kurang dari sama dengan 45 mendapatkan frekuensi sejumlah 1 dengan persentase 8,33%. Dengan demikian, hasil tersebut telah menunjukkan indikator kinerja penelitian yang telah ditetapkan telah tercapai, sehingga penelitian ini dirasa cukup hanya sampai dengan siklus 2. Pembahasan selanjutnya yakni perbandingan hasil tindakan. Dimulai dari perbandingan hasil keterampilan membaca permulaan peserta didik antar siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Perolehan nilai terendah pada data pratindakan yaitu 25, sedangkan pada siklus 1 mencapai nilai 28 dan siklus 2 mencapai nilai 43. Perolehan nilai tertinggi pada data pratindakan dan siklus 1 yaitu 85. Sedangkan pada siklus 2 meningkat menjadi 98. Sedangkan pada nilai rata-rata klasikal pada data pratindakan menghasilkan nilai 54,58. Meningkat pada siklus 1 yaitu 60,00 dan terjadi peningkatan lagi pada siklus 2 dengan perolehan nilai yaitu 80. Persentase ketuntasan klasikal pada perolehan data pratindakan yaitu 16,67% dan meningkat pada siklus 1 menjadi 41,67%. Pada siklus 2 terjadi peningkatan kembali menjadi 83,33%. Perbandingan selanjutnya yakni perbandingan hasil kinerja guru antar siklus. Pada tindakan 1 mencapai skor 2,8 dan masuk dalam kategori cukup baik. Sedangkan pada siklus 2, hasil kinerja guru meningkat dan memperoleh skor 3,54 dan masuk dalam kategori sangat baik. Beralih ke perbandingan hasil aktivitas peserta didik antar siklus.
pada siklus 1 mendapatkan skor 2,75 dan masuk dalam kategori cukup baik. Sedangkan pada siklus 2 mencapai skor 3,30 dan masuk dalam kategori baik. Yang selanjutnya yakni simpulan. Penelitian ini memiliki dua simpulan. Yang pertama, implementasi model pembelajaran picture word induktif pada pembelajaran terkait keterampilan membaca permulaan anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru memilih gambar. Kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu guru menayangkan gambar, lalu peserta didik mengenali gambar. Langkah keempat yaitu peserta didik menandai bagian gambar yang diidentifikasi. Langkah kelima, guru mereview bagian kata bergambar. Langkah keenam, mengidentifikasi konsep umum kata ke dalam golongan kata tertentu. Langkah ketujuh yaitu peserta didik membaca kata. Langkah ke-8, guru mereview bagian kata. Langkah selanjutnya, guru menambah kata jika perlu. Langkah selanjutnya yaitu membuat judul yang dapat merujuk dari bank kata. Langkah ke-11 yaitu peserta didik menyusun kalimat sehingga menjadi paragraf sederhana bersama dengan guru. Dan langkah yang terakhir, mereview kalimat bersama-sama. Simpulan kedua mengenai peningkatan keterampilan membaca permulaan pada peserta didik kelas 1A SD Negeri Dukuhan Kerten nomor 58 Surakarta mencakup. Yang pertama, kenaikan hasil keterampilan membaca permulaan. Kedua, aktivitas peserta didik meningkat dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, hasil guru dalam menerapkan model pembelajaran picture word induktif juga mengalami perkembangan. Implikasi. Pada penelitian ini terdapat dua implikasi, yakni implikasi teoritis dan praktis. Implikasi teoritis. Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat menjadikan pengetahuan serta menambah wawasan baru mengenai model pembelajaran picture word induktif terkait dengan keterampilan membaca permulaan pada anak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan kajian penelitian sejenis mengenai picture word induktif model dan juga keterampilan membaca permulaan. Implikasi yang kedua yaitu implikasi praktis. Hasil penelitian tindakan kelas dengan implementasi picture word induktif model ini, antusias serta keaktifan peserta didik saat berlangsungnya pembelajaran meningkat. Selain itu, kualitas pembelajaran dan hasil pembelajaran pada peserta didik juga mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil penelitian, simpulan, serta implikasi yang telah dipaparkan, maka peneliti mengusulkan beberapa saran dengan tujuan untuk memperbaiki mutu pembelajaran di sekolah dasar pada umumnya dan di SD Negeri Dukuhan Kerten nomor 58 Surakarta pada khususnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi peserta didik hendaknya lebih serius namun tetap santai dalam belajar, serta model pembelajaran picture word induktif model ini dengan baik guru terapkan ketika pembelajaran keterampilan membaca permulaan. Yang kedua yaitu bagi guru. Guru sebaiknya paham betul mengenai sintaks picture word induktif model ini yang akan diterapkan di dalam kelas. Selanjutnya, guru hendaknya dapat berinovasi dalam menggunakan model pembelajaran picture word induktif, tidak hanya pada saat mengajarkan keterampilan membaca permulaan saja, melainkan model ini dapat diterapkan pula pada pembelajaran lainnya. Dan yang terakhir, yakni guru hendaknya dapat mengembangkan media pembelajaran secara inovatif guna mendukung proses pembelajaran model pembelajaran picture word induktif. Saran selanjutnya yaitu bagi sekolah. Pihak sekolah hendaknya memberikan dukungan dalam usaha meningkatkan mutu pembelajaran melalui pengembangan model pembelajaran picture word induktif. Dan yang terakhir,
pihak sekolah sebaiknya menyediakan fasilitas kepada pendidik untuk berinovasi dalam mengembangkan model pembelajaran picture with inductive model atau pembelajaran inovatif lainnya. Demikian presentasi hasil penelitian skripsi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.